Suami Mbak ini meninggal yang keberapa? Orang keberapa? Orang ketiga katanya. Orang ketiga? Iya. Jadi setiap karyawannya itu pasti sakit, akhirnya meninggal. Keluarlah dari mulut, dari hidung, dari kuping. Saya kalau melihat suami saya seperti itu, saya sedih banget. Apalagi lihat anak-anak masih kecil-kecil. Yang sering saja suami saya kadang suka ngesrik-ngesrikin tangannya itu ke tembok, Mbak. Dia tuh gak pernah ngomong apa-apa segitu. Dulu kita sering berantem ya. Lihat suami saya seperti itu, saya gak tega. Saya tungguin terus suami saya tangisin gitu. Ayah ini sebenarnya sakit apa ya? Kenapa kita jadi begini? Ayah udah gak ngerasain apa-apa, Bu. Ayah titip anak-anak aja. Ayah udah dipanggil-panggil itu sama perempuan itu. Malamnya itu, Mak, ada suara ledakan di atas rumah. Itu kenceng banget kayak suara petasan. Kita sekeluarga itu denger kayak ada suara kereta, kayak kereta kencana itu, Mak, datang. Dari situ dia udah langsung menutup mata, Mak. Saya di situ nangis sejadi-jadinya, Mak. Lihat suami saya menghembuskan nafas terakhirnya. Anak-anak saya juga di situ langsung histeris, nangis meluk bapaknya. Di taman kota, debus datang untuk singgah, menjemput Mbak Tini yang siap berkeluh kesah tentang pengalaman kelam yang tak terlupakan. Dari lembaran uang di jalan yang membawa kutukan. Berawal dari pekerjaan di sebuah warung kopi yang selalu ramai dari pagi hingga malam hari. Hingga gulungan uang ditemukan tanpa kesengajaan. Dan menjadi awal dari petaka pembawa ancaman. Penyakit misterius tak biasa mulai diderita. Diikuti kemunculan sosok goib tak kasat mata. Sosok perempuan yang konon menjadi peliharaan dari pemilik warung pelaku ritual pesugihan. Gulungan uang yang membawa kutukan ini menjadi media tumbal pesugihan dari bos Mbak Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua harta yang ditemukan adalah rezeki. Terkadang ia menjadi ujian yang menentukan keselamatan hidup. Kalimat tadi menggambarkan kisah hari ini ya. Kisahnya milik dari Mbak Tini. Apa kabar Mbak Tini? Alhamdulillah sehat, Mang. Sehat Mang ya? sendiri gimana? Alhamdulillah, terima kasih. Dan Mbak Tini ini mengalami hari-hari yang mencekam ya waktu mengalami kejadian ini. Iya. Tahun 2013. Iya. Suaminya meninggal. Iya. Itu katanya setelah nemu duit ya? Iya, betul. Coba kita dengarkan bersama nih. Mbak Tini kegiatannya apa sekarang? Jadi pelayan toko, Mang. Masih aktif ya? Masih. Oke, mudah-mudahan naik gaji terus ya. Ya, amin amin. Biar gede gajinya. Amin. Sekarang suaminya udah meninggal berarti? Iya. Suami Gara-gara saya- kejadian itu ya? Betul. Di mana itu? Di Purworejo. Purworejo. Iya. Di sebuah warung kopi katanya. Iya. Baik, sobat yang ada di luar negeri apa kabar? Yang di tanah air mudah-mudahan sehat selalu ya. Jangan lupa untuk follow sosial media Malam Mencekam, Instagram dan TikToknya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Mang Ai belum pernah ngingetin. Sekarang hari ini ngingetin ya. Subscribe dulu. Malam Mencekam biasanya dengar tapi lupa untuk subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe Malam Mencekam. Saatnya kita nonton kisah dari Mbak Tini. Malam Mencekam
Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Mbak Tini. Ini Mang, berawal di tahun 2013. Saya bersama suami saya masih tinggal di... Dari awal menikah, suami saya itu belum bekerja sampai kita mempunyai anak. Dari situ kita sering cekcok karena kesulitan ekonomi. Karena kesulitan ekonomi akhirnya saya banting setir. Saya yang harus jadi kepala keluarga. Saya yang harus cari duit. Udah punya anak waktu itu? Udah punya anak. Berapa Mbak anaknya? 2. 2 ya? Iya. Saya di situ dagang kecil-kecilan, berjualan titip-titipin ke warung Mang. Seperti risol, itu donat itu. Dan suami saya itu nggak pernah bantuin saya sehari-harinya. Paling dia marah-marah gitu. Apalagi kalau dengar anak nangis, dia paling marah-marah gitu. Pusing saya mah kalau dengar anak nangis gitu. Kamu bisa nggak sih ngurus anak? Bego banget udah. Suami pusing di rumah. Kamu bisanya ngurusin kerjaan dapur aja itu, nggak ada kelar-kelarnya. Saya kadang balik marah gitu Mang ke suami. Kamu tuh yang bego gitu loh. Suami nggak bisa cari duit. Udah tahu denger anak nangis diem aja gitu. Istri tuh capek tahu nggak? Dari pagi sampai malam kerja ngurusin anak, ngurusin rumah. Kamu cuma kerjanya cuman ngopi, ngerokok, nongkrong aja gitu. Pikir dong kamu tuh. Cari uang kayak gimana gitu loh. Biar ekonomi keluarga itu tercukupi. Jangan bisanya marah-marahin istri aja. Kadang kalau dia suka marah, dia sering banting pintu terus dia keluar pergi gitu Mang. Tapi saya mah diamin aja lah. Bodo amat gitu dia mau pergi mau enggak. Saya juga pusing kalau lihat suami di rumah nganggur aja kan Mang. Apalagi kalau anak-anak masih kecil-kecil. Taunya kan anak-anak kan orang tuanya ada gitu loh. Pengennya kan kalau jajan selalu pengen dikasih kan. Apalagi lihat teman-temannya pada jajan, kalau dia nggak dikasih kan pasti nangis gitu. Kadang saya kalau lagi dalam keadaan anteng gitu, kita lagi ngobrol bersama, saya suka ngomong sama suami, ayolah ya cari kerjaan gitu loh, biar anak-anak ini kebutuhan ekonominya tercukupi gitu. Daripada ayah di sini kan bantuin ibu juga enggak gitu, dagang dan enggak, ngurus anak juga kadang nggak mau. Kata suami saya, kerja apaan di sini? Saya kan nggak ngerti bahasa sini gitu. Ya apa aja lah, apa perlu saya bantuin ngomong ke Pak RT gitu, ikut kuli bangunan juga nggak apa-apa. Duh, malu banget, gengsi gitu loh. Masa seorang lulusan sarjana gitu harus kerja serabutan jadi kuli. Kerenan dikit dong kerja tuh. Suami saya kan gengsinya gede Mang. Udah saya kerja mah apa aja ya, yang penting halal, yang penting bisa ngasilin duit. Jangan harus kerja kantoran nggak mau gitu loh. Kerja serabutan nggak mau, jadi pengennya ayah lo apa gitu. Ya apa kayak saya tuh pengennya kerja tuh yang jangan diatur-atur gitu. Kalau diatur-atur mulu saya tuh nggak mau gitu. Kayak kalau di bangunan kan begitu, saya diatur-atur, nanti ada mandornya saya diatur-atur. Pengennya saya tuh dagang gitu loh. Kalau ibu punya modal kita dagang aja gitu. Ya gimana punya modal, orang ayah aja juga nggak kerja gitu. Gimana kita mulai suatu usaha kalau kita aja punya modal, yang mau modal kan kita bisa pinjam di bank. Kalau ayah udah punya pekerjaan kan enak, kita bisa pinjam di bank. Iya juga sih ya. Tapi mudah-mudahan aja sih nanti ada yang ngajakin kerja gitu. Biar kita punya modal, nanti kalau kita udah punya modal kita buka usaha sendiri ya Bu ya. Biar kita nggak begini terus. Nah gitu dong, semangat kata saya tuh kalau jadi suami tuh. Apalagi anak-anak kita kan nanti tambah besar gitu kan, butuh biaya banyak ya. Iya sih ya, udah semangat ya Bu ya. Pokoknya nanti mulai besok ayah janji gitu mau bantuin ibu cari duit gitu. Terus suatu hari tuh Mang ya, ada ipar saya gitu, sebut aja namanya Fahmi. Nama-nama di sini udah saya samarkan ya Mang ya, aman gitu. Dia datang Mang dari Jawa. Dia nawarin gini kerjaan ke suami saya gitu. Mas kan di sini masih nganggur kan? Iya, emangnya kenapa Fahmi gitu? Ada nih yang nawarin kerjaan, aku disuruh cari orang. 2 orang loh Mang. Katanya untuk kerja di tempat bareng sama saya. Emang kerja apaan? Ya saya mah kerjaannya itulah jadi pelayan di warung kopi gitu. Tapi bos saya baik Mang. Emang kenapa harus cari orang? Karyawan yang lamanya itu meninggal karena sakit gitu.
jadi butuh 2 orang nih Mang. Yang satunya itu berhenti karena lihat saudaranya sakit, jadi dia berhenti gitu. Jadi butuh 2 orang nih. Kalau bisa sih Mbaknya juga ikut nggak apa-apa Mbak. Biar Mbak kan bisa bantu-bantuin tuh. Mbak kan udah biasa dagang. Jadi di sana kan bisa tuh bantu-bantuin bikin gorengan. Di sana kerjaannya gampang kok. Kita kayak sekerjaan Mbak aja sehari-hari sini. Mbak bikin gorengan, bikin itu. Tapi anak-anak gimana ya kalau kita ikut berdua ke sana gitu. Kan anak-anak kita masih kecil-kecil. Oh iya ya, anak-anak kita gimana ya Bu ya. Terus saya mikir, oh iya, kita titipin aja ke Mimi. Mimi itu ibu saya Mang gitu loh. Karena dari kecil juga ibu saya yang sering ngasuh anak-anak saya. Jadi saya sepakat sama suami saya itu untuk nitipin anak-anak saya ke ibu saya gitu. Terus saya ngomong lah ke ibu saya, Bu, ini deh Bu, kita mau bicara nih gitu loh. Mumpung ada si Fahmi juga, adik ipar saya. Bu, ini loh si Fahmi mau ngajak kita kerja ke Jawa gitu loh. Tapi saya bingungnya dengan anak-anak. Gimana nanti anak-anak ya kalau kita ikut semua ke sana. Kata ibu saya, ya nggak apa-apa sih. Anak-anak kamu kan biasa ikut sama saya gitu loh. Kalau mau kerja di sana mau cari duit juga nggak masalah. Yang penting kirimanan duitnya aja lah gitu loh untuk jajan anak-anak kamu. Tahu sendiri kan, Mimi kan udah nggak punya penghasilan. Ya gampang itu Mami, nanti saya kirimin. Ini kita sepakat tuh Mang, berangkatlah saya sama suami saya itu ke Jawa. Nah, sampai di sana saya dikenalin sama bosnya, sebut aja namanya Pak Tejo ya Mang. Saya lihat sih orangnya biasa aja Mang, penampilannya itu sederhana gitu loh. Dia itu kayak nggak kelihatan orang kayaknya gitu, yang sederhana. Terus Pak Tejo ngomong gini, kalian dari mana? Saya dari itu suaminya, iya betul gitu. Kalian mau kerja di sini? Iya. Kalian apanya si Fahmi? Kalau suami saya itu adalah kakaknya si Fahmi. Kalian mau kerja di sini? Mau gitu loh. Iya kenalin ya, nama saya Pak Tejo gini. Inilah warung kopi saya gitu. Ada 2 lantai. Warung kopi itu tuh 2 lantai Mang. Yang di lantai bawah itu untuk dagang, yang di atas itu ada 2 kamar. Satu itu kamar itu kosong biasanya untuk ditempati untuk karyawan yang kalau istirahat siang gitu tuh Mang. Atau kalau yang tidurnya kemalaman, yang pulangnya malam gitu. Tapi malas pulang bisa tidur di situ. Dan satunya lagi itu ada kamar khusus untuk Pak Tejo sendiri. Tapi yang kerja di situ itu nggak boleh masuk di kamar itu Mang. Jadi saya sama suami saya itu dikenalin katanya, di sini mau kan kerjanya begini nih, kalian nanti dibagi dalam 2 shift gitu. Kalian kan baru semua, jadi si ibu sama si emasnya mungkin harus beda shift. Si ibu mungkin pagi aja ya sama si Fahmi gitu. Biar Fahmi yang ngajarin ibu gitu loh. Ibu udah biasa kan kerja dengan kayak gini, mungkin ibu udah biasa kali ya, kata Pak Tejo. Iya Pak, saya mau udah biasa, saya juga di ini kan dagang gitu. Oh iya boleh lah, nanti si emasnya sama si Riko ya, sip malam. Kalau sip malam kan paling pelanggannya cuman kopi sama orang bikin mie rebus doang tuh Mang. Kalau pagi itu kegiatannya kita itu dagangnya itu gorengan, terus nasi uduk untuk nyiapin orang-orang yang ke pasar tuh Mang, yang belanja malam-malam untuk orang dagang bakulan gitu kan. Biasanya mereka kan belanja kan dari malam, jadi kan lapar gitu. Biasanya mereka tuh sari sarapan, kadang sari kopi, sari nasi uduk, gorengan gitu. Nah, saya kebagian sip pagi dan suami saya itu kebagian sip malam. Di hari pertama kerja saya ngelihat itu toko tuh rame banget. Sampai saya tuh kecapean di situ. Nah terus Pak Tejo tuh datang gitu. Oh iya saya lupa ya ke kalian ini ya ngomongin masalah gaji gitu loh. Kemarin saya belum sempat ngomongin karena di sini keburu rame gitu ya. Gaji kalian itu sehari 80.000 untuk yang masih baru.
kalau udah 1 bulan katanya nanti gaji kalian itu naik jadi 100.000. Itu juga bersih. Kalau kalian mau makan boleh sepuasnya di sini. Saya udah sediakan beras untuk makan gitu, dan apa aja yang ada di sini boleh dimakan gitu ya. Tanpa harus memotong gaji ya kalian. Kata saya, oh iya Pak Tejo makasih gitu. Karena kadang lembur sampai malam gitu kan, biasa tutup jam 9 malam. Itu kadang kalau sampai jam 10 dapat uang fee. Biasanya dikasih tambahan 20.000. Dan Pak Tejo itu datang ke situ itu setiap hari Kamis malam Jumat aja untuk ngambil setoran dan bawain stok-stok barang untuk 1 minggu ke depan. Kecuali untuk sayur-sayuran kayak yang barang-barang bahan-bahan yang basah itu biasanya si Fahmi yang belanja gitu. Jadi uang itu udah dikhususkan, udah disediakan budgetnya sekian untuk belanja gitu. Tapi untuk barang-barang yang itu Pak Tejo sendiri yang belanja gitu. Dan setiap malam Jumat Pak Tejo itu datang ke situ. Dan dia itu selalu masuk ke kamar yang itu, ke kamar yang sebelah itu. Saya juga kadang suka ngikutin tuh Mang. Apa sih gitu loh, karyawan dilarang masuk ke situ gitu. Ternyata saya pernah lihat Pak Tejo buka pintu itu, saya cuma hanya sekedar tumpuk-tumpukan kardus kopi gitu, Indomie gitu. Ya saya sih, Mbak break dulu Mbak. Ya kenapa jadi duta? Ibu ini kenapa? Kenapa Ibu minta bis? Nah, ini kayaknya berat banget. Udah ya. Gak tahu, kayak berat. Jadi saya tuh agak-agak ngeblank gitu. Ada yang berat. Sebentar ya Pak. Santai dulu. Saya duduknya geser lagi Bang, ini kayak Kerasanya apa? berat. Kayak digituin ya. Iya, kayak ada yang neken gitu. Ya, saya sering lihat sekelebatan dia cuma hanya sekedar tumpukan Indomie sama stok-stok kopi tuh Mang di kamar itu. Oh kata saya, isinya mah cuma kayak gitu doang gitu dalam hati saya gitu. Ternyata emang gak ada apa-apanya gitu ya. Udahlah saya ikut lagi. Malam itu saya udah karena capek, saya tidur duluan tuh Mang. Karena suami saya kan masih kerja di bawah ya, saya tidur duluan. Kayak antara setengah sadar atau tidak sadar gitu, kayak ada suara orang ngebangunin. Bangun gitu, bangun. Ayo turun ke bawah. Saya terbangun itu keringat dingin itu keluar semua. Ada apaan ini kok saya disuruh turun ke bawah. Jadi setengah ngantuk saya tuh turun ke bawah Bang. Sendirian tidurnya? Sendirian karena suami saya masih dagang kan di bawah. Saya turun ke bawah dan saya itu di kamar mandi itu kayak saya yang ngeliat sesuatu Mang. Kayak ada perempuan lagi berdiri di kamar mandi itu. Kan pintunya kan sedikit terbuka. Itu saya buka, ternyata sih tidak ada apa-apa gitu. Ya udahlah, semata-mata saya ngantuk, ngapain lah saya di bawah gitu. Terus saya naik lagi ke atas. Suami saya ngomong gini, Bu, kamu ngapain gitu loh. Matanya merem-merem, tapi turun ke bawah. Emang saya tadi turun ke bawah? Lah, kamu nggak sadar gitu dari tadi kamu turun ke bawah? Turun dari tadi saya tidur aja di sini. Ah kamu ngigo tuh, suka ngigo kali kamu tuh kalau tidur. Udahlah kita tidur aja. Nah minggu keduanya itu Pak Tejo datang lagi ke situ biasa sambil bawa stok-stok barang, dan dia itu bawa kresek. Yang dia bawa ini tuh begini gitu, ya dia bawa begini masuk ke kamar itu. Saya udah tertidur tuh. Suami saya ngebangunin, Bu, bangun Bu. Apaan sih ya? Coba didengerin deh. Di kamar sebelah itu kayak ada suara orang ngobrol gitu. Ya biasalah Pak Tejo gitu, kadang mungkin ngobrol sama istrinya. Tapi enggak deh, ini mah kayak orangnya suara ketawa-ketawa.
udahlah ya gitu lah, udah malam lah, gak usah ngurusin itu, kita tidur aja sebentar, aku penasaran. Suami saya tuh nempelin di tembok itu Mang, kupingnya itu, ibu denger nggak sih ada suara orang ketawa? Enggak sih, maunya mah suka ngaco aja gitu, siapa lagi malam-malam ketawa, lagian kan Pak Tejo sendirian gitu di ruangan itu, mungkin lagi cerita sama temennya gitu atau sama istrinya gitu, ketawa-ketawa. Tapi mah ini suara perempuan Bu gitu, masa Pak Tejo bawa perempuan ke kamar itu? Kan tadi ibu lihat sendiri Pak Tejo itu ke kamar itu kan sendirian. Ya udahlah nggak usah diurusin. Pas Pak Tejo itu keluar, ibu di sini aja deh, ayah mau ngikutin. Itu ngapain sih Pak Tejo tuh? Saya udahlah ya gitu, ngapain sih ngikutin ituin Pak Tejo, nah, biarin aja gitu, kata saya ke suami itu Mang. Terus Pak Tejo turun diikutin sama suami saya, ya dia pulang-pulang aja, cuma suami saya penasaran. Dia dengerin di ruangan itu tuh ada suara apa gitu, ditempelin di kuping, kayak masih ada suara perempuan gitu Mang. Di situ lagi ketawa, kadang nangis itu. Suami saya masuk ke kamar kan, Bu, Pak Tejo kan udah keluar tuh, tapi di kamar itu masih ada suara perempuan. Siapa ya? Udahlah, saya itu udah malam juga ngurusin kayak gituan aja, mendingan tidur aja kita tidur gitu. Aduh ayah nggak bisa tidur gitu. Udahlah ya tidur ya, besok kan aku harus kerja gitu, jangan berisik aja gitu loh. Sampai saya tuh turun ke bawah itu kayaknya ada yang ngikutin. Kata suami saya turun ke bawah gitu. Terus itu dia di bawah itu sambil teriak-teriak, astagfirullahaladzim gitu. Ibu. Saya turun Mang ke bawah itu. Apaan sih ya? Malam-malam teriak mulu gitu depan. Astagfirullahaladzim Bu. Ibu tahu enggak? Saya lihat itu di perempuan ada di kamar mandi. Perempuan siapa? Tadi. Dalam hati saya gini Mang. Seperti yang kemarin saya lihat itu di kamar mandi itu ada perempuan, tapi setelah pintunya saya buka kan nggak ada tuh, nggak ada siapa-siapa gitu. Cuma saya nggak berani ngomong sama suami saya karena saya sendiri udah takut. Udahlah ya kita tidur aja gitulah, ngapain gitu loh, ngapain ngepikirin hal-hal kayak gitu. Kita tuh berangkat lagi tidur, kata tidurlah kita di atas itu. Tapi suami saya itu gelisah di atas tuh Mang, dia turun lagi ke bawah gitu loh, dia gelisah mondar-mandir. Nah, dia balik lagi tuh ke atas. Dia ngomong gini, Bu, ayah mau keluar. Kayaknya panas banget ya, ayah nggak bisa tidur. Ngapain sih malam-malam keluar? Udah malam juga, besok nanti kesiangan lagi akunya nggak ada yang bangunin. Udah ibu di sini aja, ayah mau keluar. Dia keluar, balik lagi tuh Mang. Dia tuh ke atas. Bu, ayah kayaknya keluarnya agak lama ya Bu ya. Kenapa sih? Ayah pengen nongkrong deh sama tukang-tukang ojek di sana gitu. Pengap banget, panas banget. Udah lah. Keluar tuh Mang suami saya, nggak tahu pulangnya sampai jam berapa karena pintu itu kan dia yang bawa gitu. Saya bangun itu jam 3 pagi dan lihat suami saya itu udah selimutan sambil menggigil. Ya ayah kenapa sampai kelimutan menggigil begitu? Badan ayah gak enak banget. Kenapa gitu? Nggak tahu, ini nggak enak banget gitu. Kayaknya minta dikerokin deh Bu. Kenapa ayah tuh? Apa kena masuk angin ya? Tadi kita keluar. Mungkin juga itu masuk angin. Kelamaan sih nongkrong di luarnya gitu. Ini ibu kerokin gitu. Saya kerokin tuh Mang. Badannya itu panas, dingin banget. Dia kerasanya panas, tapi yang saya rasakan itu saya pegang itu badan suami saya itu dingin gitu loh Mang. Saya kerokin gitu loh. Terus kata suami saya, badan ayah kok nggak enak banget. Emang ayah ngapain di luar? Ya cuma ngobrol doang sambil tukang ojek sambil ngerokok gitu. Emang ngerokok ayah punya duit? Ada sih duit gitu. Kan kita belum dapat gajian ya. Ayah dapat duit dari mana? Tadi ayah nemu duit Bu di bawah tangga itu 200.000, duitnya digulung. Ayah panas banget jadi ayah pengen keluar. Ayah nongkrong tuh sama tukang-tukang ojek. Jadi suami saya habis nemu duit itu jadi pengen keluar nongkrong sama tukang-tukang ojek. Nah uang itu katanya dibeliin rokok sama suami saya. Setelah dibeliin rokok, dia itu ngerasain badan itu kayaknya panas, dingin gitu, kayak meriang gitu. Makanya tuh kalau dibilang itu yang nurut, ngapain sih keluar-keluar gitu, mendingan kan udah istirahat di sini, malah keluar lagi, masuk angin ini nih. Iya kayaknya sih Bu. Udahlah, ayo tidur aja di sini. Saya mau kerja nih, mau beres-beresin yang di dapur.
karena kan bentar lagi mau pagi, nanti Fahmi keburu datang dia marah-marah lagi kalau saya belum siap-siap. Biasanya kan saya yang nyisirin itu sayur-sayurannya Mang, nanti Fahmi yang ngegoreng gitu, karena jam 5 itu harus sudah buka Mang untuk sarapannya orang-orang yang belanja di pasar. Kalau biasanya orang Bakulan kan melek dari malam itu, jadi kadang lapar. Yang nganterinnya tuh kadang suka makan dulu di situ, bikin kopi gitu. Rame itu Mang, jam 5 aja kita buka itu udah rame. Kadang yang pengen pada jajan itu udah pada nungguin gitu. Saya di situ berdua doang sama Fahmi kalau si pagi. Saya kerja di pagi itu dari jam 5 sampai jam 2 siang itu. Paling itunya jam 3 itu udah gantian shift. Nanti suami saya sama si Riko yang ngelanjutinnya gitu. Udah rame saya sama kadang sampai kewalahan gitu. Kata si Fahmi, "Mbak, si Mas ketumben gak bangun-bangun. Kenapa dia?" Tahu semalam katanya dia panas, jadi dia tuh keluar. Katanya gerah banget di dalam, dia keluar katanya nongkrong sama tukang-tukang ojek. Tuh jadinya dia sakit, tidur aja di dalam. Masuk angin kali tuh, kata si Fahmi. Iya kali, udah Mbak kerokin. Udah sih saya kerokin gitu. Minumnya tolak angin Mbak. Ya gimana saya mau beli tolak angin kan malam-malam begini. Kan udah ada Mbak itu toko sembako yang buka, biasanya kan dagang tolak angin. Duh, mana sempet, tahu sendiri kamu nanti kalau saya ditinggal sebentar aja kamu nanti ngomel-ngomel. Yaudah deh Mbak di sinilah nanti saya beliin. Udah ditilumin tolak angin tuh Mang. Tapi nggak sembuh juga suami saya tuh. Dia ngerasain badan tuh kayaknya kayak lemes gitu. Siangnya itu Riko datang gitu loh. Waduh, mana nih Mas Dani gitu. Kok dia nggak nongol-nongol juga gitu. Saya harus kerja sendirian nih. Kata si Fahmi, si Dani lagi sakit. Apaan dia sakit gitu? Kemarin kan baik-baik aja. Tahu tuh kata saya. Semalam dia keluar nongkrong sama tukang-tukang ojek. Jadi katanya badannya panas dingin. Masuk angin tuh Mbak. Berarti saya nanti kerja sendirian nih. Si Riko paling nanti sama si Fahmi. Saya sampai malam gitu Mbak. Kalau Mas Dani nggak kerja, iyalah kamu yang gantiin nanti si Masmu gitu, nanti sampai malam. Aduh, kebayang saya capeknya nih kalau kerja sampai malam. Mendingan Mbak aja deh gitu, Mbak kan tinggal di sini gitu. Udah akhirnya hari itu saya gantiin suami saya sampai malam. Karena saya udah saking capeknya Mang, saya tuh tidur nggak kebangun, suami saya di situ tuh menggigil badannya itu. Saya sampai nggak tahu, katanya badannya menggigil. Dia tuh bangunin saya, Bu, bangun Bu, bangun. Apa sih ya, berisik aja Bu, badannya capek banget nih. Biar kamu sih pakai sakit segala. Bu, bangun Bu, lihat Bu. Muka suami saya itu udah pucat banget. Dan dia itu kayaknya pengen muntah, perut itu katanya sakit gitu. Aduh Ibu, ayah kayak pengen muntah ini, perut sakit banget. Aduh, ini nganggu orang tidur aja lah. Udah malam-malam juga masih pengen muntah-muntah. Saya ngomel-ngomel sama suami saya Mang. Terus, udah bentar. Sampai nggak tahan ya, mungkin suami saya itu muntah di situ. Katanya perutnya masih sakit Bu, perutnya. Saya beresin tuh di situ kotorannya. Terus katanya dia masih sakit. Dia minta ke bawah, minta anterin. Bu, tuntunin ayah gitu ke bawah. Ayah pengen ke kamar mandi. Emang ayah nggak bisa jalan sendiri? Kepala ayah puyeng banget itu muter-muter. Anterin Ibu, nganterin ke bawah. Saya tuntun suami saya Mang ke bawah gitu. Udah nyampe bawah di kamar mandi itu dia teriak-teriak gitu, Ibu gitu. Saya kan kaget, saya buka pintu. Kenapa ya? Lihat ini Bu, lihat. Saya kaget di situ Mang. Suami saya itu bukannya kencing, tapi yang keluar itu darah Mang. Astagfirullahaladzim, saya itu, ayah kenapa?
emang ayah sakit apa sih ya? Saya di situ tuh panik ya, lihat suami saya sakit tiba-tiba tuh keluar kencing darah gitu. Ayah kenapa? Nggak tahu, ayah juga nggak tahu. Aduh badan ayah lemas banget itu. Tolong bu pegangan bu, kayaknya gelap banget kayak ayah kayak mau pingsan. Aduh jangan pingsan di sini deh, gitu loh. Ini masih malam, si Fahmi belum datang. Nanti siapa yang itu, yang bopong-bopong nih? Ayah ibu nggak kuat nih, gitu. Terus sampai saya, udah papa aja. Akhirnya dengan susah payah saya nuntun suami saya sampai ke lantai atas lagi. Udah lantai atas lagi suami saya masih ngeluh perutnya sakit mang. Aduh perut ayah sakit banget gitu, serut banget. Tolong ibu pijitin. Saya pijitin itu perutnya mang, keras banget mang. Kayak mau muntah ibu, ayah kayak muntah. Aduh mau muntah lagi nih. Saya bingung gitu ya. Nyari apa di situ kan? Saya lari ke bawah mang, saya ambil kresek, dia itu udah muntah di situ. Dia itu mukanya udah pucat, saya udah panik. Saya mau nelfon Fahmi, nggak enak karena masih malam ya. Udah saya nunggu pagi tuh, begitu Fahmi datang, saya langsung panggil si Fahmi. Fahmi, sini kamu ke sini. Kenapa mbak, kenapa? Ini mas mulu, kenapa gitu loh. Dia sakit tuh tadi loh ya, muntah-muntah terus. Tapi loh kencingnya loh darah. Kenapa sih dia? Emang dia pernah punya sakit apa gitu? Ya, orang nggak tahu lah. Saya juga orang Mas ini nggak pernah punya sakit apa-apa gitu. Aduh, ini ada-ada aja nih. Mending berobat aja dia berobat. Ya nanti kita nunggu pagian. Lagian kalau berobat, saya juga nggak punya duit kan, kita belum bayaran di sini baru. Yaudah nanti saya omongin ya ke Pak Tejo. Tapi kan Pak Tejo nggak kesini, Mami. Paling nanti kan nungguin hari Kamis. Biasanya dia kesini hari Kamis. Ya iya ya, kita harus nunggu lagi gitu kata si Fahmi. Suami saya itu 2 hari sakit di situ, dia nggak kerja, akhirnya saya yang harus ngegantiin. Malamnya itu mang dia teriak-teriak lagi tidur sambil kayak orang kejang gitu, sampai orang kayak gini gitu. Saya bangunin gitu, ya ayah kenapa gitu, sebut ya istighfar. Dia cuma ngigo, itu ada perempuan datang gitu. Siapa yang datang? Istighfar ya, ini ibu tuh ada perempuan datang. Ini ibu ya istighfar. Dia sambil ngeliat ke saya sebentar, dia merem lagi gitu. Terus astagfirullahaladzim, saya tuh ya udah mikir aduh kacau ini. Lihat saya di sini pengen nyari duit sama suami, malah sampai sini suami saya sakit-sakitan gini gitu. Gimana mau ngasilin duit ini? Dalam hati saya. Udah itu kejadiannya jam 3 pagi tuh mang. Jam 4:30 Fahmi tuh udah datang. Fahmi, Masmu ini kenapa? Dia semalam gak bisa tidur, itu teriak-teriak aja. Saya jadi kan gak bisa tidur. Padahal saya kan jadi lemes semua karena gak tidur semalaman. Kenapa lagi mbak? Gak tahu. Dia teriak-teriak, kita hanya ada perempuan. Udah deh biarin. Si Mas suruh istirahat aja dulu. Mbak, yang penting mbak bantuin saya dulu di sini. Saya bantuin di situ. Suami saya itu teriak-teriak lagi mang. Katanya dia itu mimpi didatengin sama perempuan. Kata saya, perempuan siapa ya? Itu perempuan katanya, mukanya serem banget. Mukanya itu berdarah semua, rambutnya panjang, pakaian putih. Dia tuh mau mencekik saya. Terus ngomong apa perempuan itu? Katanya, balikin duit yang kamu ambil. Ayo tidur aja lagi di sini gitu. Hanya saya tuh karena saya kan nggak enak sama Pak Tejo ya. Saya harus kerja karena Fahmi kan dibawa kerja sendirian tuh mang. Karena yang beli kan banyak, akhirnya saya turun di situ. Udah agak siangan saya nungguin itu, saya nggak sabar nungguin sampai asar. Pak Tejo datang. Terus saya ngomong ke gini, Pak Tejo, Pak, suami saya sakit Pak, maaf ya Pak. Jadi dia nggak bisa kerja. Biarin nanti saya yang gantiin. Tapi maaf ya Pak, sebelumnya saya bisa dikasih double enggak gitu karena gantiin suami saya. Oh tenang aja Bu gitu loh. Nanti saya gajinya double gitu loh. Suami ibu sakit apa? Nggak tahu. Dia katanya badannya meriang, panas dingin. Terus malam itu muntah-muntah aja udah 2 hari nih Pak. Oh jadi selama ini ibu yang gantiin. Suami ibu sakit? Iya Pak. Nanti gaji suami saya dirapelin aja ya Pak ke saya gitu. Kata Pak Tejo, nggak apa-apa, ibu hebat berarti kerja sampai pagi dari malam gitu. Nanti saya kasih bonus deh buat ibu gitu. Iyalah Pak, dalam hati saya baguslah, ini bosnya baik banget gitu.
Saya dikasih bonus. Boleh saya lihat suami ibu di dalam gitu? Boleh. Boleh Pak, saya anterin Pak Tejo itu ke kamar itu Pak. Dia ngeliat suami saya itu kayak mandengin aja kayak gitu, mandengin aja. Mas, sampai niki sakit opo gitu. Badan saya meriang semua Pak. Kerasanya itu panas, tapi dingin gitu. Jadi saya pengen selimutan. Kayaknya bangun juga kayaknya segen banget karena badan saya sakit semua. Udah berobat? Belum sih, kan belum, nggak ada uang gitu. Udah nih saya kasih duit berobat ya. Tapi nanti nungguin ada yang nganterin. Saya nggak izinin kamu kalau keluar sendirian. Lagian kamu kan belum tahu nih di sini dokter di mana aja. Biar kamu nanti berobat sama si Fahmi. Suami saya itu sama Fahmi berobat. Nah saya di ruko itu sama si Riko. Si Riko nanya, emang suami Mbak tuh sakit apaan sih Mbak? Kemarin kan baik-baik aja gitu. Kenapa sekarang jadi sakit gitu? Sakit-sakitan gitu? Gak tahu, saya juga nggak ngerti. Abis dia keluar malam itu jadinya sakit-sakitan kayak gitu. Tahu nggak Riko? Yang paling saya takut itu pas dia teriak-teriak di kamar mandi, dia itu kencing keluarnya darah. Hah, yang bener sih Mbak? Kata si Riko. Iya. Emang sebelumnya Mas Dani itu punya riwayat penyakit nggak? Gak ada sih setahu saya gitu. Nah udah selang 1 jam kemudian datanglah si Fahmi sama suami saya. Kata saya nanya kan gitu ke si Fahmi, emangnya Mas Mi itu sakit apa? Kata dokter. Nggak apa-apa sih Mbak, bilangnya gitu. Dia cuma dikasih obat ini aja nih, katanya obat lambung sama obat demam. Terus saya ngomongin, tuh kan makanya jangan suka keluar malam, akhirnya sampai sini sakit bukannya kerja. Ya udah diminum deh obatnya biar cepet sembuh ayah, biar besok bisa ada kerjaan lagi. Minum itulah sama suami saya itu obat. Keesokan harinya itu suami saya agak baikan tuh Mang, udah bisa kerja lagi, tapi dia ngerasain kayaknya badan itu lemes banget, kayak nggak ada tenaganya. Saya ngeliatin suami saya kerja itu kayaknya nggak tega banget, dia kayaknya lesu gitu. Saya deketin dia tuh, ya ayah kayaknya kerja tuh lesu banget, kenapa? Nggak tahu, ayah kayaknya gak bergairah Bu, badan itu kayaknya sakit semua gitu, kayak nggak ada tenaganya. Ayah mendingan nggak kerja lagi di hari ini. Gak kerja lagi? Ibu harus ngantiin ayah lagi? Ya Allah ya, yang bener aja. Udah 2 hari loh, 3 hari sekarang kalau ayah nggak kerja ibu harus ngantiin ayah terus. Mana sanggup ibu? Ya udah deh, ayah paksain aja gitu kerja. Akhirnya hari itu suami saya dipaksain kerja Mang. Dia itu sampai pingsan di tempat kerjaan karena ngerasain badan sakit, dipaksain kerja. Teriak-teriak si Fahmi itu, karena Fahmi juga kan belum pulang. Itu biasanya itu sekitar jam berapa, jam 3-an kan, itu pergantian shift. Mbak, iki lo sini iki lo, bojomu iki lo, suamimu iki lo pingsan. Saya lagi di atas itu, lagi udah mau rebah-rebahan, turun lagi tuh saya ke bawah. Lihat suami saya itu udah mukanya pucat, matanya merem aja, dia itu udah ngigo aja. Kayaknya itu ada perempuan datang, dia selalu ngigo gitu. Istighfar ya, istighfar. Perempuan siapa? Ini lo istrimu gitu. Kenapa? Kamu tuh selalu... Udah dikasih minum sama si Fahmi, sama si Riko, dia sadar kayak gitu. Istighfar ya istighfar, cerita. Tadi ayah lihat ada perempuan Bu di kamar mandi itu. Mukanya itu serem banget. Mukanya itu merah, banyak darahnya, rambutnya panjang. Dia itu ngeliatin ayah, kayaknya pengen nyekek. Makanya ayah nggak sanggup, udah badan sakit semua kayak gini. Akhirnya ayah nggak tahu, jadi ayah nggak sadar. Ayah tahu-taunya udah di sini gitu. Lihat ibu, udah bangun ayah gitu. Lihat si Fahmi, udah itu si Riko. Lihat si Riko udah pada bengong di sini. Ayah lo kenapa sebenarnya? Nggak tahu, ayah juga sendiri nggak ngerti gitu. Udah tuh Mang, malamnya suami saya itu gelisah aja nggak tidur. Dia ngerasain perutnya kayaknya tuh sakit lagi. Saya jadi seharian itu nggak bisa tidur karena ngelihat suami saya kedebak terus. Malam Jumat itu Pak Tejo datang lagi sambil bawa bingkisan itu lagi ke ruangan itu.
Nah, kalau setiap Pak Tejo bawa bingkisan ke kamar itu kayak ada suara lagi, kayak gedebuk 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 gitu, kayak suara dipukul-pukul tuh tembok, terus kayak ada suara perempuan kayak nangis, kadang ketawa. Suami saya segitu lagi sakitnya, dia bangun. Suara apaan lagi sih ya? Kayak ada suara perempuan, tapi suara perempuan itu kayak yang sering saya dengar di dalam mimpi saya gitu. Didengerin kupingnya di situ. Terus saya ngomong gini, lagian orang tuh iseng banget, sering dengerin kayak gituan. Udah tahu orangnya penakut, penasaran aja sih Bu. Udah tidur sana noh. Pak Tejo pulang. Suami saya perutnya sakit lagi tuh Mang. Katanya perutnya sakit lagi Bu, perut ayah. Obatnya mana obatnya? Diminum nggak? Udah diminum. Tapi perut ayah sakit banget. Ayah anterin ayah ke kamar mandi. Anterinlah saya itu Mang ke kamar mandi. Di kamar mandi itu dia teriak-teriak Mang. Di situ dia itu kencingnya darah. Maaf ya Mang ya. BAB-nya itu darah Mang, segumpal daging kayak gini Mang. Di situ saya histeris, saya teriak, astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Ini apa yang terjadi dengan suami saya? Kenapa suami saya begini gitu? Suami saya di situ udah mukanya pucat. Dia sampai senderan di tembok kamar mandi gitu. Dia udah raba-raba gini, Ibu tolongin ayah Bu. Ayah jalan udah nggak kuat, udah nggak sanggup. Saya tuh mapa suami saya sambil naik tangga ke atas Mang. Sampai di atas itu suami udah langsung brek. Tidur itu kayak orang tidur tapi kayak pingsan, nggak pingsan gimana sih, dia matanya melolong aja ke atas itu. Saya kan jadi takut. Udah saya di situ sendirian, nggak ada orang-orang, cuma berdua doang sama suami. Akhirnya saya tuh telepon si Fahmi suruh datang ke situ. Kata si Fahmi, Mbak, mendingan kalau kayak gini si Emas dibawa aja ke rumah sakit. Aduh Fahmi, kamu mikir gitu loh. Dari mana lagi kita uang untuk bayar rumah sakit? Kita di sini kan baru, belum digaji gitu. Gimana untuk bayar rumah sakit? Nantilah saya ngomong sama Pak Tejo gitu, biar mau ngasih berobat buat si Mas Dani. Tapi sekarang kan harinya bukan harinya Pak Tejo datang ke sini. Saya telepon aja deh Pak Tejo gitu, biar dia datang ke sini gitu. Telepon sama si Fahmi. Pak Tejo datang ke situ sambil bawa mobil. Di bawah lama suami saya ke rumah sakit. Di IGD itu suami saya diperiksa, dites darah segala macem. Saya tuh dipanggil sama dokternya. Saya nanya sama dokter, Dok, sebenarnya suami saya itu sakit apa gitu loh. Sampai segitu, kalau orang dibilang masuk angin, ya gimana ya kata saya tuh. Tenang Ibu. Dari hasil tes darah, suami itu nggak ada apa-apa. Kok nggak ada apa-apa sih Dok? Sedangkan suami saya itu kencingnya aja keluarnya darah gitu. Tadi malam suami saya itu BAB itu keluarnya segumpal darah itu. Ini hasil tes medisnya Bu, ini hasil labnya. Silakan Ibu baca. Dalam hati saya gimana saya mau bisa baca itu hasil lab? Orang saya kan nggak ngerti gitu ya hasil lab. Jadi suami saya nggak dirawat inap nih Dok, nggak boleh pulang, suami Ibu nggak apa-apa kok, sehat aja gitu loh. Dari hasil lab itu semuanya bagus. Pulanglah lagi saya tuh sama suami saya, diantarin sama Pak Tejo. Pak Tejo itu cuma ngeliatin suami saya itu kayak ngeliatin aja gitu. Saya perhatiin aja Pak Tejo kayak ngeliatinnya kayak gimana gitu. Terus kata Pak Tejo begini, Dan, kamu masih sanggup kerja Dan? Kayaknya untuk sementara saya off dulu deh Pak. Soalnya saya ngerasain badan nggak enak banget. Kata si Fahmi, iyalah Pak, kasih dispen untuk kakak saya biar dia mulihin badannya dulu. Ya udah nggak apa-apa deh. Saya berarti harus cari orang lagi nih, kasihan si mbaknya gitu. Kalau harus kerja, ngantiin suaminya terus. Udah hampir 4 hari kan dia kerja. Bisa-bisa nanti dia sakit lagi gitu. Nanti siapa yang gantiin dia gitu. Digantiin lah, cari orang satu lagi yang gantiin suami saya di situ Mang. Suami saya tuh udah tidur di kamar, dia tuh terbangun Mang, minta makan gitu. Minta makan apa ya? Katanya dia minta makan mie. Saya rebusin tuh mie. Mie itu 1 bungkus katanya kurang Mang. Saya bikinin lagi itu mie. Saya bikinin 2 bungkus sampai 3 bungkus saya bikin lagi. Segitu mie panasnya Mang. Itu dimakan sama dia lahap banget.
itu udah pakai nasi yang sedangdang itu dimakan semua sama dia. Bayangin aja nasi sedangdang sama mie 3 bungkus. Itu kalau orang normal mah ya, itu pasti kekenyangan. Dia katanya masih lapar, minta makan lagi. Kata saya, astagfirullahaladzim, istighfar ya. Itu loh nasi 1 dangdang sama mie 3 bungkus. Itu panas-panas semuanya. Ayo makan gitu langsung habis. Gimana panas? Orang ini mie gak ada rasanya. Ini juga masih kurang, ayah masih lapar bu. Ada makanan lagi enggak? Enggak. Ini masa orang sakit apa ini? Orang katanya perutnya sakit tapi makan udah segitunya, lapar. Terus kata si Fahmi, yo ini dah, mendingan si Mas pulang aja, dia pulang gitu. Ke lagi, ya Fahmi, kamu gimana kita disuruh pulang gitu? Orang kita kan belum dapat gaji. Dan nanti saya ngomong sama bos, ini mah udah kayak ada yang nggak beres gitu. Malam Jumat itu Pak Tejo datang lagi tuh. Biasa dia itu sambil bawa bingkisan yang ditutupin kresek hitam. Saya juga sendiri tuh nggak tahu apa isinya. Setiap malam Jumat dia itu bawa ke kamar itu. Di kamar itu ya sih seperti biasanya kalau Pak Tejo datang kayak ada suara yang mukul-mukul itu beduk gitu. Terus kayak ada perempuan yang lagi ketawa ngobrol. Terus suami saya ngomong gini, Bu, mendingan kita pulang aja deh Bu. Ayah udah nggak tahan di sini gitu. Kayak kalau sakit-sakitan begini, bukannya kita kerja ini malah nyusahin orang. Ya saya mikir iya sih ya, iya juga gitu. Jadi saya mutusin minta pulang. Saya pamitan sama Pak Tejo, minta pulang. Kata Pak Tejo, yakin kalian pengen pulang? Iya Pak, saya ngerasa nggak enak kalau di sini suami sama saya sakit-sakitan terus. Akhirnya saya dikasih duit tuh Pak. Saya kurang, kayak kerja di situ itu 1 bulannya kurang. Tapi saya dibayar full sama suami saya. Malah saya dikasih uang lebihnya itu 2 juta di situ. Dibungkusin di amplop. Saya pulang sama suami saya, diantarin sama si Fahmi. Di dalam mobil itu disetelin murotal. Suami saya malah teriak-teriak. Pakai mobil umum? Enggak. Kita nyewa mobil, disewain sama Pak Tejo. Mungkin supirnya itu senang ayat-ayat suci Al-Quran, Mang. Di situ dia nyetel murotal. Suami saya itu mukul kaca mobil itu kenceng banget. Berhenti. Pusing, nggak tahu nggak? Panas saya tuh di sini. Nyetel orang ngaji begini panas. Berhenti, mendingan saya keluar. Mas, istighfar. Terus kata si Fahmi yang duduk di depan sama supir, Pak, bisa nggak Pak kalau itunya diganti aja dengan musik yang lain? Oh ada Pak, bolehlah kita setel dangdutan. Setelah dangdutan sama si supirnya tuh Mang, malah suami saya malah duduk anteng gitu. Dia malah senyum-senyum. Nah begini nih, enak kan kalau begini, nggak kayak tadi kuping saya panas. Itu pada saya juga panas semua. Enak kan kalau dangdut ini. Fahmi, minta rokok Fahmi. Saya kayak jadi pengen ngerokok. Ini ada musik dangdutan. Kata saya gini, udah orang sakit malah minta rokok. Yang bener aja, orang nggak tahu diri. Saya ngomel gitu. Saya ngomel ke suami saya. Terus kata supirnya, maaf ya Pak, di mobil ini kan ada AC-nya gitu, jadi nggak boleh merokok. Dan nyampe selama perjalanan itu suami saya anteng karena yang disetelin itu dangdutan. Nyampe di rumah di suami saya keadaannya bukan malah tambah membaik, dia tambah memburuk Mang. Badannya itu makin kurus, kayak udah nggak ada tenaganya, muka juga pucet banget. Ibu saya yang lihat suami saya seperti itu sampai nangis itu loh. Sebenarnya itu kalian itu di sana tuh ngapain gitu sampai suami kamu badannya kurus seperti itu? Nggak tahu Bu. Di sana malah suami saya sakit-sakitan gitu. Malah saya yang jadinya capek karena harus ngegantiin dia kerja. Udah berobat belum? Udah. Tapi dari hasil tes medis dia nggak sakit apa-apa. Saya lihat suami saya jalan kayaknya nggak nempel di tanah Mang. Kayak kaki tuh kayak nggak napak gitu, kayak nganggang itu. Suami saya nggak doyan makan. Yang dari di sana itu dia lahap makan pengennya banyak, dia nggak doyan makan. Badan dia itu udah habis, tinggal kulit aja sama tulang. Cuma di pergelangan tangan ini gede bengkak kayak orang pakai sarung tangan, dan di kaki itu kayak orang pakai sepatu boot tuh Mang. Dia suka ngomongin, Bu, perempuan itu masih ngikutin kita. Perempuan itu, perempuan siapa?
itu perempuan itu yang selalu ngomong ke ayah suruh balikin uangnya. Katanya ayah kalau nggak balikin uangnya, ayah siap jadi pengikutnya. Maksudnya apa sih ya? Ibu nggak ngerti, nggak tahu, ayah juga nggak ngerti. Saya cerita tuh ke ibu saya. Kata ibu saya, mendingan kita cari orang pinter deh. Sebenarnya suami kami itu sakit apa? Kata saya, kalau saya cari orang pinter nanti takut disalahin sama keluarganya gitu. Akhirnya ibu mertua saya ditelepon sama si Fahmi, karena kita kan pulang gantar sama Fahmi. Akhirnya ibu mertua saya juga datang ke situ. Kita berunding bareng, panggillah seorang kiai yang ahli spiritual juga, Mang. Katanya suami saya ini jadi tumbal pesugihan karena nemu duit itu. Katanya udah terlambat ini mah, karenanya separuh jiwanya itu udah dibawa itu. Ini mah wallahu alam, kita tinggal pasrahkan aja sama yang maha kuasa. Dari situ suami saya sering keluar darah dari mulut, dari hidung, dari kuping. Saya kalau ngelihat suami saya seperti itu, saya sedih, Bang. Apalagi lihat anak-anak masih kecil-kecil. Ya sering suami saya kadang suka ngesrik-ngesrikin tangannya itu ke tembok, Bang. Dia tuh gak pernah ngomong apa-apa segitu. Dulu kita sering berantem ya. Lihat suami saya seperti itu, saya gak tega, Bang. Saya tungguin terus suami saya tangisin gitu. Ayah ini sebenarnya sakit apa ya? Kenapa kita jadi begini? Lihatnya kita mau merubah nasib, nah seperti ini. Suami saya ngeliatin saya tuh cuman hanya melolong aja matanya, Mak. Dia selalu ngesrek-ngesrekin badannya itu ke tembok. Dia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang namanya keluar darah dari mulut, dari hidung sama kuping itu hampir tiap hari, Mang. Saya lap-lapin suami saya. Dia sampai kencing itu sudah gak berasa, Bang. Saya bilang gini, ya ayah udah pipis di kasur. Dia cuma bilang gini, ayah udah gak ngerasain apa-apa, Bu. Ayah titip anak-anak aja. Ayah udah dipanggil-panggil itu sama perempuan itu. Ya istighfar ya, ingat ibu, ingat anak. Ayah jangan pergi. Itu saya tangisin, Mang, paginya. Siang itu suami saya udah gak ngerespon. Ya matanya udah merem aja. Malamnya itu, Mang, ada suara ledakan di atas rumah. Itu kenceng banget kayak suara petasan. Dan kita sekeluarga itu dengar kayak ada suara kereta, kayak kereta kencana itu, Mang, datang. Suami saya cuma bisa melengeni ngomong, Bu, ayah udah ada yang jemput. Ya istighfar ya, ingat ibu, ingat anak-anak, ayah jangan itu. Tapi saya udah ada suami saya udah gak ngerespon, Mang. Dia ngelihat ke ibunya sambil nangis. Terus dia ngesrek-ngesrekin badannya lagi ke tembok. Terus dari situ dia udah langsung menutup mata, Mak. Saya di situ nangis sejadi-jadinya, Mak. Lihat suami saya menghembuskan nafas terakhirnya. Anak-anak saya juga di situ langsung histeris, nangis meluk bapaknya. Terus ibu saya itu meluk saya. Dia ngomong begini, sabar Tin, sabar. Ini semua mungkin udah takdir Allah itu, kamu sabar. Kamu harus ikhlas. Mungkin udah jalan suami kamu seperti ini. Mertua saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma nangis di pojokan, Bang. Udahlah. Dari situ suami saya itu dimandiin jenazahnya.
Dari dimatiin jenazahnya itu masih keluar darah dari hidung sama kupingnya, Mang. Dari mulutnya itu juga masih keluar darah. Dan saya juga ngerti suami saya itu sakit apa. Sampai dia udah dikuburkan, malam tahlilan itu di hari pertama si Fahmi sering lihat ada sosok perempuan di pojok itu lagi berdiri, dan segitu banyaknya orang tahlilan yang cuman ngelihat itu hanya si Fahmi. Terus si Fahmi ngomong ke saya, "Mbak, kayaknya kita harus panggil orang pintar lagi deh," gitu. Sebenarnya suami Mbak itu sakit apa gitu. Hanya kita manggil orang pintar yang ahli spiritual. Dan kata orang pintar Pak Kiai itu yang ahli spiritual, yaitu suami saya, Mbah Ustadz itu ngomong begini, sebelum kejadian ini suami ibu pernah cerita nggak nemu sesuatu gitu. Saya ingat-ingat, oh iya Pak, suami saya itu pernah cerita kalau dia itu pernah nemu uang 200.000 di tempat kerjaannya yang digulung-gulung. Inilah yang mengakibatkan suami ibu sakit-sakitan seperti ini dan sampainya meninggalnya. Karena suami ibu itu udah jadi tumbal pesugihan dari yang punya toko itu. Dan suami ibu itu jiwanya udah dibawa ke sana untuk jadi pengikutnya. Dari di situ Fahmi itu cuman hanya bengong. Astagfirullahaladzim, berarti selama ini saya tuh ngajak kakak saya ke tempat yang salah, sampai akhirnya kakak saya sendiri yang jadi korban tumbalnya. Udah selang keselamatan itu udah selesai, Fahmi itu balik lagi Mang ke sana. Dia ngeliat di sana itu toko itu makin rame Bang. Dan bos Pak Tejo itu katanya habis beli mobil baru lagi dan sama beli rumah baru lagi. Tapi Fahmi katanya mau berhenti kerja gitu sama Pak Tejo. Kenapa Fahmi? Saya harus jagain ponakan saya karena kakak saya kan udah meninggal. Mendingan saya buka usaha aja untuk nambah-nambahin penghasilan istrinya. Karena hitung-hitung saya jadi pengganti bapaknya. Akhirnya Fahmi itu resign dari Pak Tejo. Dia itu malah ngikut ke saya. Dia dagang bersama saya Mang. Jadi kecurigaannya uang itu memang disebar di situ ya? Memang dijatuhkan sengaja mungkin oleh Pak Tejo ya? Iya, jadi siapa yang menemukan uang itu ya jadi tumbalnya dia. Yang sebelumnya, karyawan sebelumnya ada yang meninggal nggak? Ada yang ngantiin suami saya kan ngantiin karyawannya juga Mang, yang meninggal juga karena sakit. Sakitnya hampir sama mungkin ya? Saya kurang tahu sih, tapi cerita si Fahmi cuman dia sakit, cuman nggak lama meninggal. Jadi makanya Pak Tejo itu suruh cari orang lagi, ya dapatnya suami saya. Suami Mbak ini meninggal yang keberapa? Orang keberapa? Orang ketiga katanya. Orang ketiga? Iya. Jadi setiap karyawannya itu pasti sakit, akhirnya meninggal. Dan suami saya ini orang yang ketiga, Mang Ai. Itu. Yang ke satu dan kedua nggak ada yang cerita ke Fahmi ya? Nggak ada yang cerita. Kalau meninggalnya gara-gara ambil uang? Iya, nggak ada yang cerita. Makanya Fahmi itu nggak berpikiran sejauh itu. Makanya dia ngajak suami saya untuk ikut dagang sama dia, kerja bareng sama dia. Kira-kira pesugihan apa itu yang dilakukan Pak Tejo? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ya? Iya. Itu kata siapa Bu? Kata ahli spiritual Mang. Oh bilangnya begitu ya? Iya. Baik. Ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam agar lebih berhati-hati ketika di tempat kerjaan yang baru? Ya lebih hati lagi ya dimanapun berada gitu. Kalau nemu sesuatu di jalan itu jangan langsung diambil, karena mungkin kita kan tidak tahu yang kita ambil itu malah bawa petaka buat diri kita sendiri gitu. Setelah meninggal suami Mbak pernah maksudnya datang dalam mimpi nggak? Pernah. Apa yang dikatakannya? Dikatakannya katanya
ayah itu di sana tinggal bersama perempuan. Di sana ayah disuruh kerja cari duit katanya. Disiksa begitu. Iya, suruh cari duit. Katanya ayah kalau nggak nurut itu dipukulin. Sering datang ke mimpi. Jarang sih, cuma 1 kali itu. Yang selebihnya itu dia paling cuma diem. Dia datang itu dalam keadaan nangis. Katanya pegel. Itu aja sih. Itu cuma hari pertama saya mimpiin dia ngomong seperti itu. Ini tokonya atau restorannya tahun 2013 masih ada ya? Kalau Iya. sekarang masih ada nggak? Kurang tahu, Ada kabar nggak? nggak ada. Nggak tahu ya? Nggak ada. Karena si Fahmi sendiri sekarang udah almarhum, jadi saya nggak tahu. Fahmi udah meninggal juga. Meninggal juga. Meninggal wajar ya? Ya, meninggal wajar karena sakit ya. Oke. Mudah-mudahan nggak sedih lagi ya Simba ya. Iya, terima kasih Mang. Hatinya tuh lebih lega gitu setelah ngeluarin semua. Kayaknya kayak ada yang neken aja sini. Kepala juga berat, tapi sekarang ini kayaknya kepala juga masih berat. Tanya dari tadi duduk itu gini. Yang di sini kayak ada yang neken. Oh, awalnya deg-degan. Aku pikir ya udahlah, bismillah aja, bisa gitu. Cuman ya nervous aja sedikit ya. Saya pengen berbagi cerita aja untuk ngeluarin unek-unek saya yang selama ini saya pendam. Biar semua masyarakat luas juga tahu kalau nemuin sesuatu di luar sana itu harus lebih berhati-hati agar nggak langsung diambil. Mungkin itu bisa jadi malapetaka buat kita sendiri. Gimana nih kabarnya Mami Nunung hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah, akhirnya nih Sobat MM bisa bertemu sama Mami Nunung secara langsung ya. Dan katanya di sini Mami Nunung punya kisah pengalaman horor ya, benar? Banyak. Dan nanti juga bakal diceritain nih bareng sama Mang Ei. Orang-orangnya asik, saya suka. Untuk teman-teman di luar sana yang punya cerita mistis, boleh dicurhatkan di Malam Mencekam. Di sini asik kok. Kita bisa bercerita tentang pengalaman hidup kita yang mistis. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.